Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Ketemu lagi kita, saudaraku. Seperti biasa, bagi sahabatku yang belum subscribe channel YouTube ini, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Baru kita lanjut. Kali ini saya akan mengupload dua video. Ada dua video, satu yang hasil editan yang penyebar fitnah, dan yang satu adalah video asli. Nah, seperti inilah caranya orang-orang menggunakan media untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Kita lihat videonya dulu. Namanya menjadi jokodok. Setuju? Siap turunkan jokodok. Siap turunkan jokodok. Siap lancarkan jokodok. Takbir. Siap turunkan jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lancarkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang kami maksud. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Presiden Jokowi, jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melanjeng lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Maka itu, saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Demikian sahabatku, jadi video yang pertama tadi itu adalah hasil editan, di mana di situ seakan-akan Habib Rizik Syihab ya mencaci, memaki dan sebagainya. Itu hasil editan dari video yang pertama. Video yang kedua itu aslinya. Nah, itulah yang sebenarnya. Nah, ini banyak sekali video-video ini beredar, saudara-saudaraku. Sehingga orang-orang awam, mayoritas yang mendengar ini adalah orang yang awam, orang yang tidak begitu paham tentang editan-editan atau IT, akhirnya menjadi sebuah konsumsi dan dipercayai. Dan ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Seperti itulah otak kita dicuci yang seperti itu. Bayangkan, suara bisa dirubah maknanya, baru disebar secara masif di media sosial. Akhirnya orang-orang yang mendengar, orang awam, akhirnya mempercayai video itu. Dan yang parahnya, pejabat-pejabat, tidak sedikit pejabat-pejabat dan tidak sedikit aparat yang langsung mempercayai hal-hal yang begitu. Akhirnya muncul sesuatu reaksi. Jadi mereka menggunakan media sosial IT ini semakin masif untuk mencuci otak, untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang, saudara-saudaraku. Ini baru salah satu contoh, ya. Di situasi yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, muncul dua video. Bayangkan, suara bisa dirubah. Mungkin yang selama ini kita tahu, tulisan-tulisan artikel di internet mungkin bisa dirubah-rubah karena bisa gampang mengeditnya. Tetapi kalau sudah masuk ke suara, berarti ini adalah sudah permainan tingkat tinggi, saudara-saudaraku. Sedangkan sebagian besar dari kita, sebagian besar tidak paham tentang IT yang bisa merubah-merubah seperti itu. Kalau hanya merubah nada atau merubah dialek suara, itu enggak, mungkin kita masih bisa. Tapi ini sudah sampai kepada merubah apa yang diucapkan.
Jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya yang menonton, ya, ini adalah salah satu contoh tentang kehebatan di media dalam rangka mengadu domba. Bisa saja ulama-ulama lain yang kena, bisa saja tokoh-tokoh agama lain kena, bisa saja pemerintah pejabat juga kena. Jadi ngomongnya A, nanti keluarnya B lewat itu. Maka di sini saya juga menghimbau dan berharap kepada pemerintah agar betul-betul ketat, ya, menyaring, mendeteksi setiap video-video yang sekiranya itu merubah kata atau kalimat kemudian di-share oleh seseorang. Sehingga dari informasi ini kita harus selalu membangun kewaspadaan. Jangan pernah lengah, jangan pernah lalai, dan jangan pernah berpikir kalau musuh Islam itu akan berhenti untuk menyerang Islam. Jadi informasi ini makanya tadi saya katakan sangat penting sekali. Nah, jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak waspada. Allah sudah informasikan sejak 15 abad yang lalu. Itu informasi pertama. Nah, artinya dari informasi ini, maka ini merupakan isyarat bahwa umat Islam itu harus selalu waspada, harus selalu siaga, harus selalu siap untuk menangkal segala bentuk serangan musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus informasi yang kedua, dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Yang di zaman sekarang ini, segala ucapan, perkataan, pernyataan, statement yang keluar dari mulut mereka bisa mereka sebarluaskan melalui berbagai macam jejaring sosial atau media sosial, medsos. Mereka bisa sebarkan lewat BBM, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Real, fakta itu terjadi. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, menghina agama Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, itu sudah menjadi yaitu santapan sehari-hari bagi mereka yang akrab dengan internet. Dan ternyata dampaknya luas, sangat berbahaya. Kadang-kadang kalau seorang muslim bicara di internet yang benar satu kalimat, itu yang nyerang bisa 1000 akun itu. Yang bicara benar satu, yang nyerang 1000 akun. Lah kok bisa begitu? Karena memang mereka rajin menggunakan media tersebut untuk menyerang Islam. Nah, sementara banyak umat Islam yang tidak tertarik untuk menggunakan akun-akun di dalam rangka untuk membela Islam. Sementara mereka tiap saat, kadang-kadang ada yang 24 jam depan komputer hanya untuk menyerang Islam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan kelompok-kelompok musuh Islam ini kadang-kadang satu orang dia bikin 100 sampai 1000 akun. Jadi satu orang dia punya akun itu bisa sampai ratusan. Jadi begitu dia tidak senang dengan seorang ulama atau tidak senang dengan suatu perjuangan Islam, nah mereka sebar lewat akun mereka. Satu orang nulis yaitu lewat 100 akun, seolah-olah ada 100 yang menyerang. Satu orang punya 1000 akun, seolah-olah ada 1000 orang yang menyerang. Nah kalau satu orang punya 1000, kemudian kalau ada 100 orang saja sudah berapa? 100.000. Nah sehingga seolah-olah perjuangan Islam itu tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Ada 100.000 yang protes di internet,
Padahal 100.000 akun itu yang punya cuma 100 orang. Kadang-kadang bisa cuma 10 orang. Mereka rajin. Nah, sementara umat Islam boro-boro mau bikin 1000 akun. Bikin 1 akun aja males. Kadang-kadang yang sudah buat akun 1 pun tidak digunakan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Padahal akun-akun yang mereka buat itu gratis. Bisa mereka buat kapan saja. Mereka bisa kelolanya yaitu lewat laptop, lewat komputer, bahkan lewat HP di jalan. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Ini satu HP ini mereka bisa bikin ribuan akun. Padahal dia juga yang nyerang. Padahal dia juga yang ngomong. Tapi dia gunakan macam-macam nama. Di sini dia pakai nama ini, dipakai nama itu, dipakai nama anu, dipakai nama lagi, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak melakukan yang sama? Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya, harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan. Yang nanti masyarakat melihatnya, oh ada sekian juta yang membela.